Karena apa? Karena barang siapa yang sudah tahu alam akhirat, mereka ini akan tahu sejatine indahnya alam dunia itu seperti apa. Kalau malam hari memang Pak seakan-akan lampu yang berwatt-watt ini sangatlah terang. Lampu merkuri di jalan-jalan sangatlah terang. Tapi tatkala waktu siang datang, sinar matahari datang, maka lampu-lampu yang tadinya kita anggap bersinar terang benderang, saat itu juga terasa senyap. Haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tanda-tanda jikalau nur makrifat itu sudah Allah nyalakan pada hati manusia, diantaranya adalah hatimu semakin lama akan semakin menjauh terhadap al-aghyar. Apa al-aghyar? Perkara-perkara yang menjadikan hatimu gelap pada Allah. Apa perkara-perkara yang menjadikan gelapnya hatimu pada Allah? Adalah wujud sakliyane esa, yaitu yang disebut sebagai kesenangan-kesenangan perkara-perkara kehidupan dunia. Artinya hatimu akan menjauh dari perkara-perkara yang menjadikan senangnya hatimu terhadap duniawiyah. Ini salah satu di antara tanda kalau nur makrifat itu sudah Allah nyalakan. Berikutnya, di dalam hatimu akan muncul namanya sifat karakter as-sakha. Apa as-sakha? Ringan tangan. Artinya ringan tangan, segala apapun yang Allah titipkan terhadap dirimu, i'lamu annama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah, ujian. Apa yang Allah titipkan terhadap dirimu termasuk diantaranya adalah anak, istri, suami, harta benda. Hatimu tidak akan pernah mengakui kalau itu hak mutlak milikmu. Justru dalam hatimu akan mengatakan bahwasanya hak mutlak apa yang disandangkan Allah pada diriku adalah milik Allah.
Dengan begitu hatimu akan digerakkan oleh Allah longgar. Apa maksudnya longgar? Ringan, ringan tangan. Lawannya as-sakha adalah al-malqiyu. Mesti ada hitungan-hitungan. Tapi kalau as-sakha nggak ada tendensi apapun. Orang Pak ya, hatinya dilonggarkan dan tidak, itu ada alasan. Siapapun kita, kalau nur makrifat belum menyala nggak bisa longgar, mesti ada hitungan. Makanya kalau boleh saya katakan, pengurus gaden niku ora enek sing makrifat. Lah piye ngadeni perkara barang bejaji sak yuta mesti harus kembali lebih dari 1 juta. Sing lebih parah maneh, parah lho niki. Sing culurut niku lho. Mbuh apa niku? Niatnya membantu orang untuk menyelesaikan masalah, malah timbul masalah rumahnya itu habis. Karena apa? Mohon maaf loh, ini yang terjadi di tengah masyarakat. Si A nggak bisa bayar dalam 1 bulan, niku mana? Anake melok. Mutu ini malah putih total, rumah habis. Loh, ini saya bicara ilmiah loh ya. Artinya sesuai fakta di lapang. Belas ora enek sing atine ana cahayane makrifat. Nggih ngapunten. Di antara lagi, kalau betul-betul hati satu hamba itu sudah Allah nyalakan nur makrifat, ora gampang hatimu iku ngalami susah, gelisah, khawatir. Iku ujiane. Apabila Allah mendatangkan satu perkara yang enggak enak, iku piye? Sederhana mawon. Lah Gusti Allah menyalakan nur makrifat itu wonten asbabun nuzule. Ono sebab mengapa Allah menyalakan. Pun pertama, ketika dirasa umat manusia hatinya itu dalam keadaan gelap gulita, Allah lewat kasih sayangnya, Allah lewat rahmatnya mengutus terhadap utusannya baginda Rasul kuwi untuk membawa obat, untuk membawa ajaran yang ajaran itu qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang untuk membebaskan ruh dari kegelapan ruh disebabkan karena menjadi budaknya hawa nafsu. Mengapa Allah menurunkan air? Mengapa Allah memberikan Anda sepiring nasi? Itu
ada sebab karena perutmu lapar. Mengapa sampai ujuk-ujuk nang warung? Yono sejarahe. Wonten sing gak mangan Pak, sebabe di dalam warung ada gadis yang jenengan idam-idamkan. Lu ada. Jadi gak harus jenengan masuk warung sebab sampean kali kula iki lapar, enggak. Kadang-kadang mlebu nang warung sebab kepincut rondo sebaliknya sing edok yang ngono. Kadang ning warung iku ana duda keren. Nah, duren, duda keren. Kadang-kadang ngoten. Tinggal jenengan, tinggal Allah itu alasannya apa? Berhubung banyak manusia menolak apa yang Allah turunkan lewat Kanjeng Nabi, akhirnya jawabannya cuman satu. Tiba dirinya masuk warung itu tidak cari makan, ngapeli. Ngerti ngapeli nggih? Apa ngapeli? Pacaran. Sebab sing dodol warung, sing dodol sego gadis sing ndadekno jenengan kepincut. Ngoten. Epok-epok ya itu ku wedang. Ngombene wedang iki 2 jam. Wedang sak gelas mimike sak 2 jam. Pun. Tapi ada golongan lagi. Ketika dia mau terima itu ajaran Rasul dan beliau laksanakan dengan baik terus menerus, maka itulah sebabe opo Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati satu hamba yang dikehendaki. Itu tadi. Siapapun orang jikalau tahu isi keadaan akhirat, pasti siapapun orang lihat, bah yang menolak ajaran tauhid atau menerima, kalau dia tahu isi indahnya alam akhirat di dunia ini, pasti dia akan tinggalkan alam dunia. Itu pasti. Karena apa? Karena barang siapa yang sudah tahu alam akhirat, mereka ini akan tahu sejatine indahnya alam dunia itu seperti apa. Kalau malam hari memang Pak seakan-akan lampu yang berwatt-watt ini sangatlah terang. Lampu merkuri di jalan-jalan sangatlah terang. Tapi tatkala waktu siang datang, sinar matahari datang, maka lampu-lampu yang tadinya kita anggap bersinar terang benderang, saat itu juga terasa senyap. Karena kalah bentar dengan sinar matahari. Laksana seperti itu. Berkenaan dengan hal itu kita akan bahas dalam kitab Al-Hikam pasal 1 fasol 147 yang membahas nur makrifat. Bon. Qala musannifu rahimahullah dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Lau asyraka lamuno mencorong apa nurul yakin, cahaya makrifat laka ing dalem ati ira.
Lau asyraka lamuno mencorong laka ing dalem ati ira apa nurul yakin, maksudnya ai nur makrifat. Ya laro aita mongko bakal yepti weruh sira al akhirata ing alam akhirat ning donya iki lho ya. Akroba ingkang luwih cedhek antar khala ing yento melaku siro ilaiha maling alam akhirat. Apabila hatimu, dalam hatimu nur makrifat itu sudah Allah nyalakan, maka alam akhirat itu di dunia ini loh Pak, gak usah akhirat yang dikatakan syariat ya, di dunia ini loh, alam akhirat itu terasa dekat banget. Dan Anda untuk menjangkah, melangkah ke dalam alam akhirat ini sangat mudah sekali. Sangat mudah. Itu kalau nur makrifat sudah Allah nyalakan. Lah, Allah nyalakan lampu makrifat itu dikarenakan Anda itu, iki bahasa ilmu, sistem. Karena kau selalu terus menerus oleh berzikir sirul asror. Itulah fungsinya. La ilaha illa anta itu fungsinya untuk meninggalkan kegelapan yang selama ini Anda rasa subhanaka inni kuntu minadz zalim. Kegelapan ini. Kuncinya ada di situ. Nur makrifat itu akan Allah nyalakan. Tapi kalau dikembalikan pada sifat jaiznya Allah, bukan karena Anda berzikir, enggak. Karena anugerah Allah, Anda supaya bisa berzikir. Berarti Anda berzikir itu karena dizikirkan oleh Allah, bukan Anda sendiri. Bukan karena daya upaya yang ada pada diri Anda. Wong diri Anda nggak punya daya upaya untuk zikir. Anda berzikir itu seakan-akan Anda yang berzikir, yang bisa berzikir. Karena sebab anugerah Allah inilah seakan-akan Anda ini bisa mengistiqomahkan zikir, padahal ora iso. Langsung dikembalikan di situ. Baru Allah menyalakan nur makrifat itu. Jadi alam akhirat itu gak usah ngenteni bongkok nggih. Mboten usah. Kesampan nih, nek umpama ngenteni mati, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, Anda itu ketipu nafsumu. Ada memang Pak, seseorang yang mengatakan alam akhirat itu alam nanti setelah kita mati baru bisa ketemu Allah. Setelah mati kita ngalami alam barzah, alam dibangkitkan, baru ada alam akhirat. Pak, secara syar'i tak maklumi. Tapi sampean asli nek percaya dengan itu tok, kebujuk amen. Dulu nggak berani para masyayikh yang sudah paham alam akhirat itu membahas atau menjawab kalimat ini, nggak berani. Sekarang saya katakan memang secara kacamata syariah itu alam akhirat itu akan hamba dapati ketika saat dia sudah meninggalkan alam dunia. Berarti hamba akan bisa bertemu Allah setelah kematian.
iki syariate. Tapi hakikate kacamata beda, sudut pandang hakikat beda. Apa sih perbedaan kacamata syariat dan hakikat? Nek syariat iku seakan-akan tipu-tipu sing gak asli. Nek hakikat asline, sejatine. Contoh, kita manusia asalnya mati, tidak ada, diadakan oleh ada, oleh yang ada. Berarti kita seakan-akan ada. Seakan-akan adamu itu lo palsu. Kuwi ra percaya sak enake udelmu. Aku gak mikir, bah kuwi percaya, bah gak percaya. Dudu urusaku itu. Sebetulnya itu bukan wujudmu. Nafsu, iblis, malaikat. Sebetulnya bukan wujudnya makhluk itu. Kau merasa wujud itu karena kau ngaku-ngaku wujud. Sebab lewat dalil wujudmu adamu sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Lah iku toh, iku alasane. Sehingga ini kau jadikan hujah, dalil, yang justru dalil itu akan menyimpangkan, mohon maaf, imanmu apabila Anda tidak tahu aslinya. Jikalau kau tidak mengerti tentang hakikat, oleh sebab itu menurut kami belajar ilmu akhirat itu wajib bagi siapapun. Wajib. Bahkan ada yang bilang gini, Pak, mohon maaf ya, wis tah sing penting syariatmu tekunono engko makrifat dhewe. Lah ngoten nggih Pak, nyuwun sewu Pak, teng mriki wonten sing gak mripate ana sing gak ketok wonten mboten? Utoi lho mripat dohir wonten gak? Juwarno ae, ojo kok gawe nang undaan. Jangan kau cari dokter spesialis mata, jarno ae engko lak melek-melek dhewe. Ya wis, nek Anda percaya silakan. Monggo silakan. Itu hak Anda. Anda berhak bermakola seperti itu, tak hormati karena kacamata syariat. Tapi tolong aku tak berpendapat secara kacamata hakikat. Biar umat ini yang menentukan pilihannya. Ini, jikalau kau ingin matamu itu tidak buta lagi, carilah dokter spesialis mata. Bawa ke sana. Karena beliau yang punya ahlinya, yang punya ilmunya untuk meneliti sebab apa mata kita buta. Intinya manuto dengan dokter spesialis tersebut. Jenengan disuruh ngombe obat, minum obat, minumlah. Walaupun itu pahit rasa. Jenengan apabila diperintahkan untuk operasi katarak, manuto. Jangan bantah. Manuto. Kita itu nggak tahu, nggak punya ilmunya untuk memahami diagnosa di dalam mata tersebut, kecuali dokter spesialis. Beda loh Pak, dokter spesialis mata dengan dokter spesialis perut, beda. Kalau dokter spesialis perut sebatas mengetahui, memahami apa perut iki kok buncit, kok gak gampang ngentutan, gitu. Kok angel oleh beol, kok angel olehnya buang air kecil. Sama jangan salah keliru. Lah lorone ndas leboni obat loro wet.
weteng. Itu namanya overdosis. Overdosis. Lan jenengan sing rusak iku atine. Lah kok nang dokter sing ahli bahas bedah ilmu dohir, ya gak ketemu, Pak. Gak akan ketemu. Pun kembali ke materi. Jadi alasan Allah menyalakan nur makrifat dalam hatimu secara sistem teori disebabkan hatimu selalu terus menerus dzikir sirul asror yang tidak terikat waktu, tempat ataupun keadaan. Ibu, 1 bulan mesti ada M, ya, hari larangan untuk beribadah, ya toh? Yaitu hari menstruasi. Rapopo dikira. Dan keadaan seperti itu ibu tidak menghalangi Anda tidak diperbolehkan untuk dzikir sirul asr. Enggak. Bapak juga begitu. Jenengan sobo lokalisasi tidak menjadikan halangan dirimu untuk berzikir. Mboten. Jangan salah penempatan loh ya. Nang lokalisasi lah kok jenengan dzikir jahri tahlilan. Iku salah penempatan. Ya akhirnya kepanasan kabeh. Arek wedok-wedok do mulih. Jikalau nur makrifat itu sudah Allah nyalakan, maka alam akhirat di mukhadoroh ini, di alam kasunyatan ini terasa dekat. Anda sak jangkah langsung bisa masuk ke alam akhirat. Wala ra'aitah lamuno cahya makrifat iku Allah nyalakan. Wala ra'aita yang kedua mongko yepti weruh iroh. Weruh apa? Mahasinat dunia ing keindahan apa yang di alam dunia. Apa sih Pak keindahan ing alam dunia itu? Duwe bojo, duwe anak, dunya brana sembarang mewah. Indah nggih? Indah. Ya Allah, indai alam dunia itu bagi golongan kita ahli hijab kita anggap kekal seakan-akan. Memang nafsu menaruh sifat di dalam hati ahli hijab, bagaimana hati ini menganggap bahwasannya keindahan dunia itu terasa kekal. Makanya buah huldi itu maknanya kekal. Diomongno nang nggone iblis. Dam buah huldi iku kekal. Nek kuwi gak mangan buah huldi, ya kuwi diusir sangka alam kekekalan awakmu, yaiku alam akhirat. Makano apa sih maknani khuldi? Kekal toh, nganu toh aku. Jadikan aku sebagai penasehatmu. Masalahnya aku dulu penasehati para malaikat. Berhubung ono gantine, aku disuruh Gusti Allah sebagai penasehatmu. Adam percaya. Kena tipu daya iblis wau percaya. Oh ngono ya. Ayo. Morolah Nabi Adam iku ambek Siti Hawa moro nang pohon namanya pohon asyajarah, pohon basariah. Nek cara jenengan iku dalam tubuhmu ada pohon basariah. Itu nanti sudah kujelaskan dalam kitab awal.
Nanti Anda lebih jelasnya bisa paham. Di dalam hatimu ada 2 pohon. Pohon pertama basariah, pohon kedua basiroh. Sudah tak gambar, sudah tak jelasnya satu persatu sampai detail, nanti bisa dilihat di situ. Lah, di sini Bapak, oleh karena nafsu menjadikan kehidupan dunia terasa indah, maka ahli hijab sampai kapanpun berpendapat memang kekal. Sehingga nggak ada hati mikir kapan yo aku mati, nggak ada. Apalagi dalam keadaan sehat, ekonomi Anda dalam keadaan bagus, wah seneng tok Pak. Tapi bagi ahli zuhud yang hatinya sudah Allah nyalakan nur makrifat, la ro'aita, mereka akan mengerti dan mengenal bahwasanya mahasinat dunia, keindahan dunia iku qad doharot, yepti temen-temen nyoto jelas. Apa sing jelas? Kasfatal fanai, ilangi atau kefanaane ketika alaiha tekoni kelihatane alam akhirat. Artinya apa? Nikmatnya, indahnya alam dunia ini akan jadi hangus, nyata hangusnya, hak hangusnya tatkala hatimu itu sudah memandang keindahan alam akhirat. Paham ya? Jenengan Pak, nek wis ketok cantike Gusti Allah, cantike bojomu iku bojo. Paham? Bu, saiki tak nolerono. Ati jenengan kalau sudah melihat gantengi Allah, maka gantengi bojomu itu bojo. Ra percaya, buktekno. Tunggu nanti umur 70, 80 bahkan 90 tahun. Mana gantengi bojomu? Gagahe mana? Peok wis. Terus Gusti Allah ngedukno dawuh sing bingungno ngene. Bu ya, amen rungokno ya. Iki Gusti Allah dawuh. Nduk, ngerti nduk ya? Sing Gusti Allah dawuh senes kula. Nduk, nyapa awakmu kok kesensem ambek si bojomu. Nduk, lalapo awakmu iku kok kesensem, mohon maaf, dengan wujude makhluk. Wis tak contohno kula mawon. Lapo kuwi kok ya percaya ambek raine klason. Wong klason niku lho makhluk. Wong klason iku ya sipate iku matek. Klason iku sipate ora duweni daya budaya, ora duweni kekuatan apa wae. Aku urip ning awakmu ya, sing bendina nglayani awakmu, kesensemo aku. Lah nyapa awakmu kesensem raine klason? Lah lapo awak kesensem wujude makhluk? Tak kandhani kuwi nduk ya. Iki urip sing ana dalam diri jenengan ngomong ngoten. Aja kandha-kandha klason gak. Klason iku tak kandhani pengibul. Klason makhluk iku lah ora iso nulungi awakmu.
Klason itu tidak bisa memberikan pertolonganmu, tidak bisa menghalang bahayamu, ora iso. Tapi ojo kondo klason, engko aku diseneni kok. Rungokno nduk ya. Aku sing bandeno ning awakmu, setia banget. Kui turu tak turokno tak uru-uru. Kui melek tak lekno. Kui njaluk isok napas tak napasno. Kui njaluk krungu swara tak krungokno. Mripatmu njaluk isok nyawang tak sawangno nduk. Bahkan kui njaluk mangan tak haluskan makanan itu. Sampak-sampak sing bimbing makanan dari mulut lewat tenggorokan sampak ke perutmu, sampak tak proses. Ono sing dadi kotoran, ono sing dibutuhno tubuhmu. Aku bendawi no nglayani awakmu. Sadar awakmu ojo manut klason. Klason iku mohon maaf wong sing ora kekal. Klason iku wong sing bodho. Klason iku angger-angger tok nang awakmu bar ngono ninggal awakmu. Klason iku lapo awakmu condong nang klason. Ora iso menehi, tidak bisa memberikan petunjuk pada dirimu. Mengaku sing iso ngkei petunjuk nang awakmu. Klason iku iso mbujuk. Wis saiki pilih nduk. Kuwi condong nang klason apa condong nang aku? Nek kuwi condong nang klason, elok klason kono, metuwa teko ndunyaku. Terus jenengan metu nanti Pak Dusan. Pilih aku gak maksa. Nek kuwi milih menyang aku sing kok dadekno tumpuan segala hal apa persoalan, maka ojo nganut klason tapi nganut aku. Pun ini makalah ini sing ora bakal kok temokno ning Al-Qur'anul Karim, apa ning hadis muhakamah, apa ijma qiyas. Sing wonten sing Al-Qur'anul Karim, hadis muhakamah, ijma qiyas iku mung kabeh sanepan. Ora bakal kuwi nemokno asline kalimat iki. Ora bakal ketemu. Ikilah kebenaran yang diungkap oleh Sang Yang Esa di dalam hatimu. Hanya orang-orang yang hatinya solih di mata Allah lah yang tiap hari, tiap saat dan waktu mendengarkan seruan itu. Wis sampean simpulno dhewe. Wala ra'aita masahinad dunya qad doharat kasfatal fana'i 'alaiha. Keindahan dunia yang tadinya kita anggap sebagai alam yang terindah, ternyata ketika kau menoleh alam akhirat, saat itu juga keindahan dunia itu akan nyata fana'i, akan nyata tidak adanya. Berarti disimpulkan makalah ini,
keindahan alam dunia itu bersifat menipu. Penipu nomor piro? 81. Kok apa le kuwi le? Mantan apa piye? Allah. Wis cukup niki mawon dalu niki karena saya mau ngaji ke Surabaya. Tapi tetap tak kasih waktu pertanyaan Bapak 2, Ibu 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula adi saking Tuban Semanding. Nyuwun pangapunten Yai, kula ajenge tangklet di luar tema. Niki kula ajenge tangklet masalah bab ngimpi. Ngimpi menika kula pas tanggal kalih menika malam Jumat. Mimpi kula dipun paringi kitab awal. Lah terus kula matur kalih Abah. Terus niku kula sampun megang wasilah Yai kula ngoten, terus panjenengan paringi sing kitab sani menika. Nggih sampun ngoten mawon Yai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik di alam mimpi atau di alam lauhil mahfud tidak mimpi berbentuk kekarepan ning ati sampeyan. Iku sebagai tanda. Ini disebut kodok. Sebagai tanda kalau pasti ada kodar. Kodar itu wujudnya kodok. Kodok itu sesuatu yang ada di dalam hatimu, kehendak. Dalam dunia orang umum, mimpi itu isinya kehendak. Lah, kehendak itu menandakan nanti pasti akan terjadi takdir qadar. Kapan itu? Tunggu aja. Waktunya pasti itu akan datang. Berarti saya Allah maksudnya, aku Allah wajib memberikan apa kitab awal dan apa kitab akhir. Berarti takdiri Allah konangan. Ngerti konangan? Bocor iki. Takdiri Gusti Allah bocor. Cuman kapan itu terjadi? Tapi yang jelas apa isi di dalam hatimu itu sebetulnya adalah kandungan kitab yang ada di lauhil mahfud berupa kehendak. Lah, itulah nanti wujudnya kehendak disebut takdir. Kehendakmu apa? Oh, hari ini nanti jam segini aku ngaji. Berarti kehendak yang ada di dalam hatimu itu adalah buku catatan. Lah, wujudnya ketika saat jenengan sudah sampai di sini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Warno saya Nganjuk. Di Tangklet Yai. Terus niki wonten Al-Hikam. Gimana? Wonten apa? Tolong Al-Hikam Jawane. Sarah Hikam. Al-Hikam. Al-Hikam di Jawane ngoten. Jawa. Guru kula iman sing sempurna niku teko ora dirumati, ora teko ora digoleki. Ngoten. Guru kula teko ora ngomong guru kula niku lho. Terus nanti diwedang ngono lho, Pak. Nggih. Teng Al-Hikam terus wong sing sempurna imane niku teko ora dihormati, ora teko ora digoleki. Oh, ngoten.
Makola isine. Nggih. Oh, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teko ora dihormati, gak teko ora digoleki. Iku maksude napa sarah niku ngeten. Gandeng kalih pengertosan di dalam surah Al-Baqarah 257 tentang Allah dan Tauhid niki, atau dikatakan di dalam ilmu kejawen itu guru sejati. Dalam hikam itu sak temene guru atau mursyid yang bisa menunjukkan jalan menuju ke urip itu siapa? Yang mana? Lu beliau tekone ora dihormati. Nyun sewu. Sekarang saya jawab, apabila yang menyambut itu adalah orang-orang yang menolak ajaran dinut tauhid, siapapun Anda, akan menolak kehadiran guru-guru sing hanya berbicara tentang masalah dinut tauhid, alias gak senang. Hal ini sama dengan sejarah antara Nabiullah Musa dan Nabi Khidir. Ketika saat masuk nang kaum, kedua nabi ini, kaum itu menolak, gak menghormati. Tekone ora dihormati. Wis, ini kalau yang menerima itu ahli hijab. Sekarang kalau dikembalikan, yang menerima ini adalah orang-orang yang hatinya itu sudah condong menyang tauhid, beda. Maksud gak dihormati itu dari sisi makhluknya. Dari sisi makhluknya, dia tidak akan pernah menghormat terhadap makhluk itu, tapi hormatnya itu hanya pada urip, yaitu yang esa, sedangkan keberadaan yang esa di mana-mana dan tidak kemana. Tekone mesti apa mang? Yang kedua, gak teko digolek, golek bagi siapa? Bagi siapa? Gak teko digoleki. Bagi mereka yang hatinya sudah condong pada Allah, dan ini Allah terangkan wajahidu fi sabilihi di dalam surat Maidah ayat 35. Mengapa jenengan itu wajahidu fi sabilihi? Karena Anda akan mencari ilaihil wasilah, Anda akan mencari sambungan supaya Anda bisa berjalan di atas jalan Allah itu sendiri dan bertemu Allah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yang kami sebut tadi adalah orang-orang yang sudah menjadikan Allah sebagai guru sak temene guru, mongko wong iki ora bakal ngurmat menyang sak liyane guru sejati kuwi mau. Ruhaniyahnya, hatinya, bukan jasmaniyahnya. Tapi bagi ahli hijab justru dia itu walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, justru sakliyane urip iku sing dia puja, ngoten lho, sing dia puji,
yang dia nggul-nggulno, sebab mereka itu ngomong nanti kamu tak kasih syafaat, nanti kamu tak kasih pertolongan, pujinaku pujonaku lan sak teruse. Padahal jikalau kau tenan-tenan tahu, betul-betul tahu alam akhirat, ternyata apa isi di dalam seluruh alam dunia itu wolu penipu. Nggih. Bon, saiki ibuke ada enggak? Bapak tak kai loro, biasanya telu loro. Wonten Bu? Alhamdulillah. Pun ngoten mawon. Mugi sedaya apa malam hari ini yang sudah Allah berikan terhadap kita semuanya menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap keluarga, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in salihin ila yaumiddin, khususan ila hadratin Bahyai Ismail wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para kiai, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah kabupaten, sewilayah Kota Madia Surabaya, tepatnya di Kelurahan hadir di tengah-tengah kita yang selalu membimbing kita fisabilihi, berjalan di atas jalan Allah untuk mencapai ilaihil wasilah. Bapak Ibu jamaah ingkang rawuh, panitia penyelenggara dalam rangka haul beliau Al-Biro, beliau yaitu Mbah Yai Ismail, yang kami hormati juga terhadap santri-santri beliau, baik yang hadir di majelis terutama yang masih ada di wilayah Situbondo yang sekarang lagi live streaming. Kulluhum ajma'in.
Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ing ngersot dalam Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini diberikan satu Allah, satu inayah, hidayah, anugerah yang berbentuk kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka taklim muta'alim yang memperingati haul beliau yang ke-24. Mudah-mudahan atas semua apapun yang jenengan sampaikan, kontribusi apapun, menjadikan satu nilai ibadah di mata Allah makbulan, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan kita mengadakan haul beliau, mungkin sejarah yang belum pernah kami sampaikan dalam setiap majelis tentang beliau. Beliau juga salah satu mukhalid daripada abah saya, yang beliau juga ada persambungan terhadap beliau masyayikh di wilayah Pasuruan, yaitu Mbah Syarif, ya dah. Mungkin ini sejarah cerita yang belum kami sampaikan, karena ini saya dapat cerita langsung, mohon izin nih, dari abah sendiri yang menceritakan beliau. Dan alhamdulillah murid-muridnya yang ada di wilayah Situbondo sampai sekarang eksis untuk meneruskan perjuangan beliau. Apa salah satu di antara pesan beliau yang mungkin ini dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam? Salah satu makolahnya berbunyi, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Baguse laku dohir, baguse perilaku zahiriyah di mata Allah, ai indallah. Husnul a'mali utawi piro-piro baguse akmal, piro-piro laku zahir, iku nata iju husnil ahwal, disesuaikan dengan keadaan yang muncul di dalam hati seseorang. Apa maksudnya ini? Bagusnya laku dohir. Laku dohir itu macamnya ada dua. Pertama, ibadatul jawareh atau yang kita sebut sebagai ibadah kang bangsa zahir. Yang kedua adalah ibadu qalbiyah, ibadah sing bangsa batiniah. Dua ibadah ini tidak bisa dipisahkan miturut makalah tersebut. Artinya tumindak atau perilaku dohir apapun dikatakan bagus di mata Allah manakala keadaan yang muncul di dalam hati seseorang itu juga bagus di mata Allah. Terus keadaan bagus di mata Allah yang baik itu yang bagaimana? Sebab isi hati manusia sealam dunia ini macam dua. Pertama adalah mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin.
hati yang muncul selalu condong atine ing ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para masyayikh niki nopo mengapa mendidik kita di jalur zikir itu ada landasan atau hujah untuk mendekatkan diri kita ing ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para masyayikh yang tergabung di dalam thariqah manapun itu mendidik hati kita untuk selalu mengingat, selalu berzikir pada Allah. Dan ini Allah tuangkan tidak hanya terhadap diri kita diperintahkan, akan tetapi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan hal ini. Coba dilihat di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Ini sebagai hujah bukti bahwasanya tidak hanya kita yang harus mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir, akan tetapi juga baginda Rasulullah pun melaksanakan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, iki Allah ingkang dawuh. Mulai pagi sampai sore, wa minal lail, dan juga malam, terus berzikirlah menyebut asma Allah. Sehingga disinilah Bapak Ibu munculnya di dalam semua thariqah yang disebut zikir siri atau yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa huwa. Dan ini Allah juga teruskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 tentang masalah zikir yang beliau baginda Rasul dawamkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Niki tidak hanya terhadap Kanjeng Nabi, akan tetapi terhadap kita sebagai pengikut beliau. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana maksud dzikron katsiron? Inilah Bapak Ibu dijawab di dalam surah Al-Anbiya 87 dan surah Al-Anbiya 25. Allah mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Disinilah akan memunculkan zikir wa huwa adzikru bisiril asrar. Dan juga di dalam puncak segala tauhid, puncak atas dasar mulai tauhid la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana. Di sini dijawab di dalam surat Al-Anbiya 25 tadi. La ilaha illa ana fa'budun. Mengapa harus kita lakukan? Semata-mata itu untuk menjawab makalah yang di atas tadi. Baguse laku dohir, baiknya laku dohir, ibadah dohir ini jawareh di mata Allah itu tergantung keadaan hati jenengan. Keadaannya hati ini macam dua, apakah mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allah, apakah mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap selain Allah. Yang dimaksud makalah tersebut adalah mingkol bin zahidin, untuk menciptakan hati yang selalu condong terpaut bergantung hanya pada Allah,
tentulah jenengan kalih kula hati ini diwajibkan untuk menjaga zikir. Untuk menjaga zikir. Dan di dalam tentang masalah zikir para masyayikh sampun menjelaskan. Kula mboten jelasake, jenengan sampun dijelaskan, kula namung tinggal nambahi mawon. Napa? Oleh nambahi dzikron katsiron faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Yang namanya dzikir itu jangan pernah jenengan abaikan. Saya ulang, yang namanya dzikir terhadap Allah itu jangan sampai hati panjenengan abaikan. Sebab di makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, Gusti Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati panjenengan dikarenakan jenengan kali kula selalu mendawamkan, mengistiqomahkan, menjaga perintah tentang masalah dzikir. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Teng mriki sampun kata masyayikh sing kula suwun para masyayikh, kula wonten pesan saking Mbah Yai Ismail setunggal namungan. Para masyayikh kula suwun doaipun. Apa isinya? Saya terus disuruh mengibarkan dinut tauhid. Pun niku tok. Walaupun di situ rintangan atau halangan yang seberat apapun, saya tetap disuruh untuk meneruskan perjuangan beliau, yaitu mengibarkan dinut tauhid. Alhamdulillah, para guru, para masyayikh, para mursyid sampai sekarang masuk tahun 2025 kami ada izin untuk menulis kitab yang mana kitab ini nanti bisa dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh umat Islam untuk meningkatkan mutu iman tauhidnya sehingga menjadi iman yang ihsan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tetap kami mohon doa restunipun panjenengan sedaya supadoso apa yang nanti kami laksanakan estu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, zikir yang dimaksud, yang diperintahkan Allah terhadap Rasul dan terhadap kita sebagai pengikut setia beliau itu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab. Bisa dibuka ayat 41 dan 42. Mengapa di situ ada kalimat perintah uzkurullaha terus ditambahi maf'ul mutlak dzikron katsiron, semata-mata untuk menegaskan bahwasanya zikir yang sampean lakukan ini betul-betul bisa menembus di dalam kalbu jenengan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar zikir itu tidak hanya di lisan, akan tetapi bisa tembus di dalam kalbu panjenengan, yaitu yang tak maksud di alam al-fu'ad, di mana disitulah jenengan nanti akan mengerti bahwasanya oh pungkasane ternyata nur makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang Allah kehendaki, sesuai dengan surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat yang disebut
cahaya di atas cahaya ini akan Allah nyalakan terhadap hanya hamba yang dikehendaki. Siapakah hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang selalu menjaga zikirnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keadaan hati sampeyan kalih kula selalu kolbin zahidin, dimana jikalau hati ini selalu munculnya adalah terhadap Allah, maka semua aktivitas dohir terutama ibadah jenengan iku estu menjadi ibadah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inilah hamba yang sudah terbebaskan dari semua apa jenis syirik, lebih-lebih syirik khafi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tadi saya sempat bincang-bincang kali pengurus, salah satu pengurus terkait masalah jam'iyah sholawat yang ada di depan saya. Boleh kula tangklet, ansal kula tangklet pun gak ada seragam dereng. Oke, lewat pengurus nanti seragamnya saya yang mengcancel, nggih. Mulai sarunge, bajune, kopiai, nggih. Nanti mohon maaf lewat pengurus nanti bisa konsultasi saya, nanti saya yang mengcancel urusan jenengan pakai model sing ya nopo monggo, tapi ansal saya request warna putih. Urusan topiknya terserah jenengan. Mungkin saya punya nomor WA, nanti gampang itu, gak usah sampai rawuh ke sana, WA dengan saya. Nanti membutuhkan biaya berapa nanti kami sendiri yang mengcancel. Ngaten nggih? Wis saya tunggu aja tinggal WA-nya mekaten. Pun kembali ke materi secara ringkas, mumpung jenengan kali kula dikasih Allah kesempatan. Buktinya hidup sampai kali kula tinggal berapa tahun kita nggak tahu. Tolong pergunakanlah masa sisa hidup jenengan hanya satu, jaga zikir hati sampean datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit menjadikan tambah ilmu jenengan, pengetahuan jenengan, sehingga ketika jenengan solo, ketika jenengan kholwat, ketika jenengan munajat, ketika jenengan khususiyah, menambah kekhusyuan hati sampean ing ngersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dunya keindahannya itu manakala jenengan tahu keindahan alam akhirat di dunia ini, pasti Anda akan mengatakan bahwasanya keindahan alam dunia itu menjadi tipu daya hawa nafsu. Ini caranya jenengan bisa melihat alam akhirat. Jenengan kuncinya cuma satu, berzikir. Pun ngoten mawon, mudah-mudahan sedikit ilmu tadi Allah berikan terhadap kita menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sebagai anak cucu kita juga. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu menuntun hati kita sampailah kita pada rahmatnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang diuraikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya ilmu tadi bisa kita amalkan dan amal kita akan bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.